dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Balik lagi kita akan belajar mengenai basic Dart. Ya, ini bahasa yang kita pakai untuk pemrograman atau menggunakan framework Flutter. Nah, pastinya kalian harus belajar Dart. Dan ini kita belajar section untuk looping. Jadi untuk looping itu ya pastinya kalian udah mengenal for dan yang lain-lain. Nah, kita bahas lebih dalam di sini. Jadi mungkin kalau kalian baru terjun ke dari bahasa yang lainnya, dari JavaScript atau Python dan yang lain, itu sama persis sebenarnya. Tapi kalau kalian emang baru di sini, nah ini cocok buat kalian dan mari kita belajar. Kita mulai dari looping. Maksudnya dari for. Jadi di sini kalau kalian ngelihat for ini bawaan dari Dartpad ya. Jadi bawaannya ini kalian akan melihat for loop di sini. Ketika ngelihat elemen di dalamnya ini ada 3 macam, yaitu pertama ini adalah nilai yang diinisiasi. Jadi nilai yang mau di looping itu berapa diinisiasi di depan. Lalu di sini adalah actionnya atau kondisi. Jadi dia akan ngecek, oh si nilai i ini sama dengan 0 sama kurang dari 5. Nah, maka dia akan ditambah atau dikontrol. Ini kontrolnya bisa macam-macam. Kalian bisa ngatur sendiri plus 2 atau plus atau min-min. Nah, itu bisa kalian atur. Basicnya untuk for loop, jadi inisiasi pertama ini adalah nilai yang akan di looping. Dan ini ngecek kondisi ya dari inisiasi nilai sebelumnya, dan yang terakhir adalah kontrol. Nah, di dalam body sini kalian bisa melakukan apapun. Contohnya di sini adalah akan nge-print hello sebanyak 5 kali. Nah, ketika kita run, dia akan menjalankan hello 1 2 3 4 5. Nah, kenapa ini dimulai dari 1 bukan 0? Karena di sini sudah ditambahkan nilai 1. Jadi ketika ini saya hilangkan satunya, otomatis dia akan dimulai dari 0. Jadi setiap looping pasti dimulai dari 0. Jadi pastikan umpamanya kalian ingin indeksnya 1, jadi si hasil loopingnya i-nya ini harus ditambahkan. Nah, kalau fungsi yang lain gimana? Contoh min-min hasilnya kayak gimana? Kita coba. Nah, kalau kita melakukan ini, maka akan error. Karena apa? Karena dimulai dari 0 dan kurang dari 5 dan ini min-min ya. Jadinya harusnya ini adalah lebih dari 5. Jadi ini saya exit page. Nah, kita restart karena akan looping tidak terkendali ketika i min-min. Jadi kita contohkan i lebih dari 0, maka akan di minus sampai saya atur di sini sama dengan 5. Ini kebalikan dari tadi ya. Berarti dia akan dari 5 ke 1. Nah, dibalik. Ini bukan dimulai dari 0 lagi ya. Karena ini lebih dari 0. Jadi kondisinya ini menentukan hasil loopingnya. Nah, selanjutnya ada lagi looping dalam looping, maksudnya for dalam for. Jadi di sini saya balikin lagi aja ya. Jadi ini 0, ini kurang dari 5, dan ini plus plus. Bisa jadi kalau kalian ada fungsi yang lain, umpamanya ternyata di dalam fungsi ini kalian ingin melooping fungsi yang lain. Jadi bisa aja ketika for ada di dalam sini dan ditambah lagi for. Oh, ini saya taruh di bawah aja ya. Di sini berarti saya paste lagi untuk fungsi for selanjutnya. Dari sini saya kasih hello 2, dan yang pertama ini adalah kita sesuaikan i aja, dan yang kedua saya bedakan menjadi j, dan ini adalah j juga. Jadi di sini bisa aja kalian i kurang j atau ya tampilkan dua-duanya di sini, berarti i sama j-nya saya tampilkan. Otomatis akan melooping 2 kali. Yang pertama looping untuk yang i, yang kedua adalah looping untuk yang j. Oke, sorry ini saya restart lagi, dia karena nggak kelihatan ya errornya, maka ya kayak gitu harus di restart ulang. Sebenarnya ini bukan i tapi j. Maaf, kita run ulang. Oke, nah kita lihat di sini dia running untuk yang pertama
ini 0 sebanyak 5 kali karena di sini looping pertama kita ngelooping 5 dan si J-nya juga 5 kali. Jadi 0-nya 5 kali, 1-nya 5 kali, 2-nya 5 kali, dan seterusnya. Oke, ini saya komen aja. Lanjut kita akan belajar mengenai for in. Jadi di sini saya punya variabel car yang di dalamnya ada array untuk Mitsubishi, Honda, dan Toyota. Nah, ketika saya punya nilai ini, bisa aja kalian meloopingnya menggunakan for, atau lebih mudahnya kita bisa menggunakan for in. Nah, caranya gimana? Contoh for, lalu saya mendefinisikan var item in car. Jadi dia akan ngecek item-item ini namanya terserah ya, yang ada di car. Nah, selanjutnya ketika nilainya ada, maka saya akan print item. Otomatis nanti akan memunculkan item yang ada di array sini. Jadi ketika kita run, otomatis akan muncul sesuai urutan Mitsubishi, Honda, dan Toyota. Selanjutnya ada statement wheel. Nah, ini saya komen lagi aja. Kita belajar untuk statement wheel. Jadi di while itu ada kondisi atau syarat yang harus diulang. Jadi di while ini kita harus mengkondisikan, oh contoh I harus kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5, maka dia akan diulang-ulang sampai 5 kali. Jadi di sini saya contohkan print hello, dan di bawahnya saya kasih kondisi I++ karena dia akan mengulang print atau mencetak si hello sebanyak I yang kondisinya kurang dari 5. Nah, di sini error karena kita belum mendefinisikan nilai I. Jadi var I sama dengan saya kondisikan 1. Oke, kita tutup. Ini juga jangan lupa untuk titik koma. Dan bisa kita coba run untuk while-nya. Oke, di sini kita bisa melihat dia akan melooping sebanyak 4 kali. Kenapa bukan 5? Karena di sini kondisinya adalah kurang 5. Jadi di sini bukan 5-nya. Kalau sampai 5 berarti kan sama dengan. Nah, kalau enggak kondisinya berarti ini sederhananya kalau tandanya ini doang berarti di sini kurang dari 1. Nah, kalau sama dengan berarti kondisinya harus memenuhi sampai dengan 5. Selanjutnya ada lagi untuk statement do while. Ini hampir sama dengan while. Jadi bisa kita copy, lalu ini saya komen. Di bawahnya saya paste lagi, tapi bedanya di sini ada do-nya. Jadi pertama kita akan melakukan apa nih? Nah, do di sini, lalu saya ingin melakukan print sebanyak tadi. Sama kayak ini, sebanyak 4 kali atau kurang dari 5. Dan ketika, nah ini kondisinya di bawah, bedanya di sini. Ketika while, saya rapikan, while I kurang dari 5. Jadi otomatis nanti akan mencetak hello sebanyak 5 kali. Nah, jadi kalau kalian lihat while sama do while hampir sama. Kalau do while maksudnya di sini lakukan dulu nih apa perintah saya. Nah, kemudian di akhirnya kalau kondisinya kayak gini. Nah, beda kalau yang while doang harus di depan nih. Oh, saya harus mencetak ini. Selanjutnya kondisinya adalah print. Nah, bedanya di situ. Kalau do perintah hasilnya dulu baru perintah, kalau while perintah dulu baru hasilnya. Oke, untuk looping sesederhana ini. Jadi pahami aja untuk for dan untuk for in. Nah, biasanya kalau udah di front end-nya atau di Flutter-nya, kebanyakan kita menggunakan for dan for in. Nah, untuk do atau do while ini kalau udah masuk ke logic-logic yang lebih dalam. Oke, sekian dari saya. Semoga basic ini bermanfaat. See you.